Satu hal yang pasti terjadi kepada manusia dan dunia ini, yaitu kematian dan kiamat. Semua yang terbentuk suatu saat pasti akan hancur. Semua yang bernyawa suatu hari akan menjumpai kematian. Keabadian merupakan sebuah hal yang mustahil di dunia ini. Dunia tempat kita berpijak ini pun memiliki usia yang terbatas. Suatu saat pasti akan mengalami kehancuran total. Hampir tidak ada wilayah yang aman ketika dunia menjelang kiamat. Namun menurut beberapa ilmuwan dan menurut Al-Quran dan hadis, ternyata ada beberapa tempat yang terbilang aman ketika dunia diambang kiamat besar. Dan inilah lokasinya. Satu, Bolivian Altiplano. Tempat atau negara yang paling aman dari kiamat yang pertama terletak di benua Amerika. Sebuah dataran tinggi yang kaya akan sumber daya alam ini menjadi spot pilihan yang aman ketika terjadi kehancuran dunia. Namun ini menurut para ilmuwan dan ahli geografi. Bolivian Altiplano merupakan sebuah tempat yang cukup tinggi dari permukaan laut, dikatakan aman ketika terjadi perubahan iklim yang ekstrim sehingga membuat naiknya permukaan air laut. Wilayah ini merupakan sebuah dataran tinggi yang memiliki ketinggian rata-rata mencapai 3.300 meter di atas permukaan laut, yang kemungkinan tidak akan pernah terkena banjir. Meskipun di sekitaran wilayah ini terdapat barisan gunung Himalaya, namun Bolivian Altiplano terasa lebih mudah untuk dijangkau. La Paz merupakan sebuah kota penting di wilayah ini yang wilayahnya dikelilingi beberapa gunung, menjadikan kota ini sebagai tujuan utama ketika terjadi kiamat. Selain itu, di sekitaran kota ini terdapat banyak sumber daya alam yang membuat kita bisa bertahan hidup lebih lama. Dan menurut para ilmuwan, makanan terakhir yang bisa dimakan ketika hari kiamat mungkin hanyalah daging burung flamingo. 2. Lesotho. Negara yang merdeka pada tahun 1966 ini hanya memiliki ukuran kurang lebih 30.000 km persegi dan memiliki populasi sedikit di atas 2 juta jiwa. Wilayah ini adalah sebuah negara enclave yang terkurung oleh Afrika Selatan, atau negara ini terkenal dengan sebutan negara yang ada di tengah negara lain. Lesotho memiliki ketinggian rata-rata 1.000 meter dengan titik terendahnya yaitu 1.400 meter. Lesotho terkenal akan tambang berlian terbesar yang membuat negara ini menjadi kaya dari segi ekonomi negara dan masyarakatnya. Hampir sama dengan Bolivian Altiplano, wilayah ini memiliki pesona alam yang begitu cantik serta sumber daya alam yang sangat melimpah. Karena beberapa wilayah di negara ini banyak yang masih belum rusak akibat ulah manusia. Menariknya, di negara ini terdapat beberapa suku kuno yang tinggal di dalam goa. Tempat ini dikatakan aman untuk dihuni menurut para ilmuwan adalah karena wilayah ini hanya memiliki sedikit garis patahan dan segelintir gunung berapi, menjadikan wilayah ini jauh dari bencana gempa bumi. 3. Gua Krubera. Gua satu ini terkenal akan julukannya, yaitu pintu menuju inti bumi. Karena Gua Krubera memiliki kedalaman mencapai 6 kali menara Eiffel. Tidak seperti gua-gua lain kebanyakan, gua ini menyimpan cukup banyak pasokan air. Bahkan air di dalam gua ini mempunyai kualitas yang terbaik, karena terdapat beberapa kolam berwarna biru jernih. Menurut para ilmuwan, gua ini cocok dijadikan sebagai tempat sembunyi ketika terjadi kiamat. Sebab orang-orang tak perlu khawatir akan gempa bumi, gunung meletus, atau bahkan banjir sekalipun. Dan di dalam gua ini juga manusia bisa bertahan hidup cukup lama karena terdapat pasokan air yang cukup banyak. 4. Cina. Negara yang memiliki banyak dataran tinggi dan terkenal akan sumber daya alam yang berlimpah ini menjadi satu destinasi yang dianggap aman bagi sudut pandang ilmuwan. Cina merupakan satu negara teraman ketika terjadi perang Armageddon di akhir zaman.
Dan karena terletak di dataran tinggi, ada banyak spot-spot yang bisa digunakan untuk sembunyi di negara ini. Kemudian, keberadaan tembok besar pun dipercaya sangat bermanfaat untuk melindungi manusia dari bencana. 5. Yaman. Menurut sudut pandang Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, Yaman adalah satu negara atau wilayah yang pernah didoakan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Penduduk negeri Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Iman itu ada pada Yaman, fikih ada pada Yaman, dan hikmah ada pada Yaman. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya melebihkan negeri Yaman dibandingkan negeri-negeri lainnya setelah Mekah dan Madinah. Negeri ini mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yaitu negeri yang aman dan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa akhir zaman, umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang. Dari Abdullah bin Hawalah mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tidak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. 6. Syam. Syam atau negeri Syam yang terkenal disebut sebagai Suriah Raya, Suriah Palestina atau Levan, adalah sebuah daerah yang terletak di timur Laut Mediterania atau bagian barat Sungai Efrat. Syam adalah wilayah yang cukup diketahui oleh umat Islam, di mana di wilayah ini pula Dajjal di akhir zaman akan mati dibunuh. Negeri ini dikatakan baik untuk dihuni pada akhir zaman, karena negeri ini senantiasa dijaga oleh para malaikat. Beruntunglah negeri Syam. Sahabat bertanya, "Mengapa ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dijelaskan pula oleh Nabi SAW bahwa Syam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman. Nantinya, di sini akan menjadi tempat huru-hara dan peperangan yang dahsyat. Pada hari ini, negeri Syam merujuk ke sejumlah tempat di wilayah Timur Tengah, seperti Libanon, Palestina, dan Suriah. Dan saat ini pula, secara nyata bisa kita saksikan, telah terjadi banyak peperangan yang tiada henti-hentinya di sana. Wilayah Syam dulunya merupakan tempat tinggal dari banyak nabi dan orang-orang yang soleh, mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Daud, dan Sulaiman, serta banyak nabi-nabi lainnya yang tinggal di wilayah ini. Dan kami selamatkan dia dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-71. Di wilayah Syam ini pula, ada satu negeri yang sangat sakral bagi umat Islam tentunya, yaitu Palestina. Palestina disebut sebagai tempat berkumpulnya dari orang-orang Muslim di akhir zaman nanti. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, yaitu, ketika terjadi fitnah, iman akan berada di Syam. Hadis riwayat Ahmad. Perang besar yang dikenal sebagai Al-Malhamah Al-Kubra atau Armageddon akan berlangsung di wilayah Syam, termasuk di dalamnya adalah Palestina. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan turun di Damaskus, Suriah, yang lokasinya dekat dengan Palestina, untuk memimpin kaum muslimin demi melawan Dajjal dan pasukannya. Di antara tanda-tanda kiamat adalah keluarnya Al-Mahdi dari keturunanku, yang akan memimpin umatku selama 7 atau 8 atau 9 tahun, dan Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus. Hadis riwayat Muslim. Tujuh, Mekah dan Madinah.
Dua kota ini merupakan kota yang sakral bagi umat muslim, Mekah dengan Ka'bahnya dan Madinah dengan Masjid Nabawinya. Kedua tempat ini menjadi landmark yang paling sering dikunjungi oleh kaum muslimin. Mekah dan Madinah menjadi tempat teraman untuk bernaung dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip dari buku Huru-Hara Kiamat yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Dajjal tidak bisa memasuki kedua kota ini. Di setiap mulut jalan di Madinah, ada malaikat-malaikat yang menjaganya agar tidak dimasuki oleh Dajjal. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Madinah tidak dapat dimasuki Dajjal maupun wabah penyakit. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa Dajjal hanya bisa tinggal di luar kedua kota itu. Lalu terjadilah goncangan hebat sebanyak 3 kali yang mengakibatkan kaum munafik maupun orang-orang yang fasik, baik laki-laki dan perempuan, semuanya akan keluar dari dalam kota. Dan tinggallah orang-orang mukmin dan muslim, baik itu laki-laki dan perempuan. Dan hari itu disebut sebagai Yaumul Khalash atau hari pembersihan. Sesungguhnya, kota ini adalah Thaibah. Dia sendiri yang akan membuang kotorannya, lalu semerbaklah keharumannya. Kota Madinah akan tetap ramai pada saat Dajjal telah muncul dan ramai pada masa datangnya Isa bin Maryam sampai beliau wafat dan dikubur di sana. Sesudah itu semua, barulah penduduk Madinah akan keluar meninggalkan kota itu. Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Zuwas Suwaqatain dari Habasyah akan merobohkan Baitullah. Hadis riwayat Muslim. Kehancuran Ka'bah di akhir zaman akan dilakukan oleh Zuwas Suwaqatain yang digambarkan dengan perampasan perhiasan Ka'bah hingga pelepasan kain penutup Ka'bah. Bahkan, dalam hadis yang diceritakan Abdullah bin Amru, Zuwas Suwaqatain merusak Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya. Kalau aku telah keluar, aku menjelajah bumi. Tidak satupun perkampungan yang tidak aku singgahi selama 40 hari, kecuali Mekah dan Thaibah. Kedua kota itu diharamkan bagiku memasukinya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.